Hai sahabat liputan6.com, balik lagi di headline tanggal 2 November bersama saya Ratu Surya Sumirat yang akan membahas tentang BPOM pidanakan produsen farmasi biang kerok gagal ginjal akut. Sudah cukup untuk tebus dosa? Berikut penjelasannya. Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak memasuki babak baru. Bareskrim Polri serta BPOM telah menyebut sejumlah produsen farmasi yang diduga melakukan tindakan pidana. Sejauh ini belum ada penetapan tersangka, hanya ada 2 produsen farmasi yang akan dipidanakan oleh BPOM, yaitu PT Yarindo Pharma-Tama dan PT Universal Pharmaceutical. 2 perusahaan tersebut adalah yang diduga mengedarkan obat yang menggunakan bahan baku propilen glikol tercemar etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas. BPOM pun menghentikan produksi obat dari kedua perusahaan itu, serta memberikan sanksi administratif. Namun, Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing menilai seharusnya BPOM memaksimalkan penelitian terhadap seluruh obat yang beredar. Menurutnya, BPOM jangan hanya menyebutkan berdasarkan data registrasi obat saja, tapi harus diuji juga. Selain itu, David mengatakan BPOM sebagai pengawas dan pemberi izin edar harus juga bertanggung jawab secara institusi. Pasalnya, dengan adanya kasus gagal ginjal akut ini, BPOM telah kecolongan. Adanya kasus gagal ginjal akut ini menandakan bahwa BPOM telah gagal melakukan pengawasan. Sebab sudah jelas dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 huruf D Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan diatur bahwa itu semua tanggung jawab dari BPOM. Karenanya, pengamat politik Emru Sihombing melihat bahwa Kepala BPOM Penny Kalukito adalah orang yang harus bertanggung jawab terhadap masalah ini. Tapi meski beberapa pihak mengatakan BPOM lalai dalam memastikan keamanan obat, anggapan ini disanggah oleh Kepala BPOM Penny Kalukito. Penny mengatakan pihak BPOM sudah menjalankan tugas sebaik-baiknya. Sebelum memberikan izin pada produk obat, BPOM terlibat dalam proses penelitian dan mendampingi para peneliti. Pendampingan dilakukan untuk memastikan apakah hasil penelitiannya bisa dihilirisasi menjadi produk atau tidak. Sementara itu, perusahaan farmasi PT Yarindo Pharma-Tama membantah produk obat sirupnya tercemar etilen glikol. Manajer Yarindo Pharma-Tama Vitalis Jabarus justru mengaku bingung atas temuan BPOM RI yang menyebut-nyebut pihaknya menggunakan bahan baku propilen glikol yang menghasilkan kadar EG melampaui ambang batas aman pada produk obat sirup yang dipasarkan. Propilen glikol sendiri merupakan salah satu eksipien yang sering digunakan dalam sediaan liquid. Propilen glikol banyak digunakan sebagai pelarut dan pembawa khususnya untuk zat-zat yang tidak stabil atau tidak dapat larut dalam air. Di Indonesia, propilen glikol digunakan dalam berbagai sektor industri seperti industri makanan, industri kosmetik, dan industri cat, serta farmasi. Saat ini, sanksi administrasi yang diganjar oleh BPOM kepada PT Yarindo berupa penghentian distribusi, produksi, penarikan kembali, serta pemusnahan produk obat. Selain itu, ada juga aspek pemidanaannya. Sekian headline liputan6.com hari ini, saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri. Bye!